Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Sudah siap belajar hari ini? Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar kita dimudahkan dalam menerima pelajaran hari ini. Anak-anak, sudah siap ya buku tulisnya dan buku temanya? Yuk kita mulai. Kita masih membahas tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Anak-anak, kalian tahu ada barang-barang di sekitar kita yang menggunakan bahan konduktor dan juga isolator. Contohnya selimut dan panci. Oke, kita lanjut di buku tema kalian halaman 182. Ada tabel mengidentifikasi nama, kegunaan, dan sifat hantaran. Kalian dapat perhatikan pada tabel ada nama alat seperti pegangan panci, itu bahannya dari plastik. Plastik termasuk isolator. Kegunaannya untuk mengangkat panci atau memegang panci agar kita tidak langsung terkena bahan logam atau konduktor. Lanjut kita ke SBDP. Dalam pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang atau suatu peristiwa. Ya, biasanya gambar cerita ini disebut juga dengan gambar ilustrasi. Dalam menggambar cerita, kita bisa menggunakan dua teknik kering dan teknik basah. Apa itu teknik kering dan teknik basah? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana teknik kering dan teknik basah. Kalian pasti lebih sering menggunakan dengan teknik kering, ya. Untuk menggambar sehari-hari kalian pasti biasanya menggunakan teknik kering. Apa sih teknik kering itu? Yuk disimak ya penjelasannya. Teknik kering biasanya alat dan bahan digunakan untuk menggambar cerita itu seperti pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Digarisbawahi, tidak memerlukan air. Cara membuat gambar cerita dengan teknik kering ini biasanya dengan sketsa ya. Lalu setelah itu kalian bisa diarsir atau dengan teknik blok. Bedanya apa? Seperti yang ada di gambar kalian, ada contoh gambar dengan teknik arsir dan ada gambar contoh dengan teknik blok. Biasanya teknik arsir ini bisa menggunakan dengan pensil ya. Dan untuk teknik blok dengan pena atau pulpen. Beberapa contoh media kering yang biasa digunakan tadi Ibu sudah sebutkan seperti pensil, krayon, pulpen. Untuk pensil biasanya ada ukurannya dari 2B sampai dengan 6B. Dan krayon juga banyak ya sekarang, krayon beberapa merek-merek tertentu. Dan pulpen begitu pun juga dengan spidol. Berikut adalah contoh hasil dengan teknik kering. Beberapa gambar dengan contoh teknik kering ini pakai pensil, krayon, dan pulpen. Bagus ya hasil gambarnya. Ibu yakin pasti kalian juga bisa membuat gambar cerita dengan teknik kering. Oke, jadi sudah paham ya teknik kering. Kita lanjut teknik basah. Apa yang membedakan dengan teknik basah dan teknik kering? Ya, yang mendasar adalah dengan teknik basah menggunakan air. Media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Gambar cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberikan warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan.
Jadi untuk teknik basah kita masih membutuhkan alat seperti kuas ya, dan tempat untuk cat cairnya, atau biasa kita sebut dengan bak cat cair. Untuk tingkat kesulitan atau teknik dalam menggunakan cat cair memang agak lebih rumit dibandingkan kalian menggunakan teknik kering. Tapi untuk mendapatkan hasil yang berbeda dari gambar biasanya para pelukis itu akan menggunakan teknik basah ya, mereka akan menggunakan cat cair. Dalam pengaplikasikannya cat cair juga kalian harus hati-hati ya. Di sini ada contoh gambar menggunakan teknik basah. Dia menggunakan alat dan cat cair. Hasil yang dihasilkan dari gambar tersebut juga lebih menarik warnanya. Jadi kalian bisa menyesuaikan kalian ingin menggambar apa, bisa menggunakan teknik kering atau teknik basah. Baik, tugas hari ini kalian buat gambar cerita apa saja, bebas, gunakan dengan teknik kering atau teknik basah. Kalian pilih salah satu, boleh teknik kering, boleh teknik basah. Alat yang digunakan atau media yang digunakan, usahakan yang masih ada di rumah. Baik, kita lanjut ya. Materi berikutnya, masalah sosial di sekitar kita. Permasalahan sosial sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Itu biasanya karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dari masing-masing orang. Masalah sosial di sekitar kita seperti yang pada digambar nih, pencemaran udara, ada pencemaran sungai, ada kemacetan. Pencemaran sungai seperti kalian membuang sampah sembarangan di kali. Itu selain kalian mencemari sungai, kalian juga mencemari udara karena bau yang tidak sedap. Begitu juga dengan pencemaran udara dari kendaraan. Selain pencemaran, ada masalah sosial lainnya seperti kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini banyak sekali dari perilaku tidak disiplin dari baik pengemudi maupun pengguna jalan. Memarkir kendaraan juga termasuk masalah sosial, apalagi kalau tidak pada tempatnya. Begitu juga dengan pengguna jalan yang nyebrang sembarangan, tidak melalui jembatan penyeberangan. Anak-anak, dalam memahami gambar cerita, kita harus tahu nih, bagaimana sih kita bisa memahami suatu cerita, isi cerita tersebut dengan gambar yang disajikan oleh penulis. Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas, sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang menggunakan latar belakang cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Contoh, pada cerita rakyat, paling kalian sudah pada tahu nih, Maling Kundang. Ya, pada gambar di layar, ada gambar cerita tentang maling kundang yang marah kepada ibunya. Ini merupakan cerita yang sangat populer ya. Jadi, penulis memberikan gambar ilustrasi seperti ini untuk menekankan isi cerita yang akan disampaikan kepada pembaca. Sudah paham ya? Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.